Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Andri Setiawan, selaku Kepala SMA Trimurti Surabaya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai program pengembangan pembelajaran berdiferensiasi berbasis virtual reality atau Metatech yang dilaksanakan di sekolah kami. Sekolah kami, SMA Trimurti Surabaya, adalah sekolah umum yang menerima siswa dari semua latar belakang, serta tanpa melalui seleksi tes. Itu sebabnya, siswa-siswa yang belajar di sekolah kami memiliki banyak variasi dalam kecepatan belajar, kecakapan akademik, serta gaya belajarnya. Untuk dapat memfasilitasi siswa yang memiliki variasi-variasi tersebut, maka sekolah kami telah berupaya menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi yang dikolaborasikan dengan serangkaian teknologi digital. Semua ini bertujuan agar pembelajaran yang kami laksanakan bisa lebih efektif dan dapat diterima oleh seluruh siswa. Walaupun demikian, ternyata hal-hal yang kami lakukan ini belum dapat sepenuhnya mengakomodir perbedaan kebutuhan belajar untuk setiap individu siswa. Salah satu penyebabnya adalah karena media belajar digital konvensional seperti presentasi elektronik, video pembelajaran, ataupun e-book memiliki tingkat interaktivitas yang terbatas, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran berdiferensiasi secara maksimal. Berdasar kondisi inilah, kemudian saya berpikir bagaimana cara mengarahkan sekolah agar mencari inovasi media belajar yang dapat memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi secara maksimal, terutama dengan memanfaatkan perkembangan teknologi terbaru. Langkah pertama yang saya ambil adalah saya membentuk tim pengembang kurikulum yang kemudian ditugasi untuk melakukan riset inovasi media belajar sesuai dengan yang kita harapkan. Dalam melaksanakan proses riset ini, saya juga memberi dukungan dengan melakukan jalinan kerjasama bersama lembaga pendidikan berbasis teknologi serta mengundang pakar pendidikan sebagai narasumber diskusi. Salah satu lembaga pendidikan teknologi yang kami ajak berkomunikasi adalah Institut Teknologi 10 November Surabaya atau yang biasa kita sebut dengan nama ITS. Dan salah satu pakar pendidikannya adalah Dr. Yogi Anggrena dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek. Dari hasil riset, kami mendapatkan bahwa teknologi yang prospektif dalam pengembangan inovasi ini adalah immersive virtual reality atau yang biasa kita sebut dengan nama VR. Namun, ada beberapa kendala dari teknologi VR ini, yaitu teknologi ini masih tergolong baru di Indonesia, sehingga pihak-pihak yang bisa dimintakan masukan, para penyedia peralatan, dan penyedia aplikasi pembelajarannya masih sangat sedikit. Adanya kendala ini tidak menyurutkan langkah kami untuk tetap berinovasi. Langkah kedua yang saya lakukan adalah saya mengarahkan tim pengembang kurikulum dengan dibantu tim IT support sekolah untuk melakukan uji coba. Langkah uji cobanya adalah dengan pertama, survei dan membeli satu paket peralatan VR. Kemudian kedua, survei dan membeli satu aplikasi pembelajaran VR. Lalu ketiga, menguji cobakannya dalam pembelajaran ke beberapa siswa. Dari hasil uji coba, kami mendapatkan bahwa pembelajaran menggunakan VR itu adalah sangat memungkinkan. Dan agar pembelajaran VR sukses, maka skenario belajar atau RPP-nya harus disesuaikan dengan integrasi VR. Hasil positif yang didapatkan melalui uji coba menjadi dasar kami untuk melaksanakan langkah ketiga. Pada langkah ketiga ini saya melakukan pembinaan kepada guru dan karyawan untuk mulai melakukan integrasi teknologi VR dengan menyusun program pengembangan pembelajaran berbasis VR
yang dituangkan dalam RKS tahun ajaran 2022-2023. Adapun untuk penerapannya, program ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pengadaan kelas atau laboratorium VR. Yang kedua, pengadaan aplikasi pembelajaran VR. Yang ketiga, pelatihan guru dan workshop penyusunan RPP integrasi VR. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi berbasis VR. Sesuai kesepakatan bersama, kami memberi nama program dan laboratorium VR ini dengan nama Meta Teknologi atau dapat disingkat sebagai Metatek. Dalam pengembangan laboratorium Metatek, saya mengarahkan Warkasar Pras dibantu tim IT support untuk bekerja sama dengan lembaga desain interior dalam melakukan desain dan pembangunan lab Metatek. Untuk pengadaan aplikasi pembelajaran VR, saya mengarahkan tim IT support sekolah untuk melakukan review dan pembelian terhadap aplikasi VR yang dianggap cocok. Kami juga melakukan rencana pengembangan aplikasi VR mandiri yang dibantu oleh Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Kemudian, salah satu bagian yang penting dalam program ini adalah mempersiapkan guru. Saya bersama Wakakurikulum mengadakan pelatihan VR dan workshop untuk menyusun RPP pembelajaran berdiferensiasi berbasis Metatek. Setelah laboratorium Metatek siap, aplikasi sudah dikembangkan, dan guru sudah dipersiapkan, maka bagian yang terakhir adalah melaksanakan integrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis Metatek dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di SMA Trimurti. Dari pelaksanaan program pembelajaran berdiferensiasi berbasis Metatek dalam pembelajaran sehari-hari, maka kami menemukan beberapa dampak positif hasil dari integrasi VR dalam pembelajaran. Dampak positif tersebut antara lain: 1. Siswa dapat lebih bebas bereksplorasi sesuai minat dan kecepatan belajarnya. Hal ini karena aplikasi VR dapat dengan cepat menyediakan banyak macam skenario belajar dan merespon sesuai aktivitas individual siswa. Kedua, siswa lebih bersemangat dalam belajar karena merasakan sensasi pembelajaran yang lebih kaya pengalaman. 3. Siswa lebih cepat memahami dan mengerti material pembelajaran yang disajikan dalam Metatek. Keempat, Metatek lebih aman apabila siswa melakukan salah prosedur pembelajaran seperti menjatuhkan objek praktek dan sejenisnya. Kelima, karena Metatek ini juga bentuk teknologi digital, maka hal ini lebih dekat dengan keseharian siswa yang merupakan generasi Z, yaitu generasi yang sering berinteraksi dengan perangkat digital. Jadi, kesimpulan akhir kami adalah proses pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan teknologi VR atau program Metatek Powered Differential Learning dapat membawa seorang pelajar untuk bebas bereksplorasi dengan menggunakan seluruh indera yang dimilikinya. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.